Halo Sobat Industri, kembali lagi di Podcast Binti episode 4, Jeng Jeng Jeng. Ini adalah kelanjutan dari Podcast Binti episode 3. Hayo, udah pada dengerin belum? Kalian akan ditemenin bareng aku, yaitu Luna Maya. Oh, bukan. Maksudnya Anggi dari Angkatan 2019. Pada ingat aku kan ya? Ya, masa kalian lupa sih? Nggak mungkin dong. Pada episode 4 ini akan berbeda dari episode-episode sebelumnya. Kalau sebelumnya narasumber kita adalah alumni teknik industri yang sudah berpengalaman dan berkarir di dunia industri, kali ini kita akan kedatangan narasumber dari mahasiswa aktif teknik industri angkatan 2017. Siapa ya kira-kira? Kemarin udah aku spill nih. Kalau narasumber kita itu punya moto, setiap barang yang dilihat bisa jadi bisnis. Udah ketebak belum? Spill lagi. Beliau adalah CEO dari CV Huniraya Group, founder Rosaku atau CV Kreasi Anak Nusantara, dan owner dapur Mama Catering. Wah, berarti nih moto yang dimiliki oleh narasumber kita sudah relate dengan bidang yang ditekuni. Siapa ya? Daripada penasaran, langsung aja aku kenalin narasumber kita, yaitu Kak Muhammad Alvin Al-Huda dari Angkatan 2017. Tambahan lagi nih, prestasi Kak Alvin itu menjadi pembicara di berbagai talk show anak muda yang membahas tentang bisnis. Wow, prestasinya sangat membanggakan ya. Benar-benar patut dijadikan panutan untuk kita semua, mahasiswa yang tidak hanya ingin berkuliah, tetapi juga sambil berbisnis. By the way, tema kali ini yaitu Passion Awareness and Skill Upgrading Collegian Style, atau kesadaran tentang passion dan peningkatan keterampilan di dunia perkuliahan. Dengan tujuan utama supaya para mahasiswa dapat menggali potensi dan passion pada dirinya, terutama bagi mahasiswa teknik industri UPN Veteran Jawa Timur. Sekaligus menjadi motivasi bagi kita semua, mahasiswa yang ingin berbisnis tapi masih bingung nih mau mulai dari mana. Wajib diingat juga kalau Podcast Binti akan hadir di 2 platform terbaik, yaitu Spotify dan YouTube HMTI UPN Jatim. Oke, langsung aja kita sambut Kak Alvin yang udah ada bareng kita kali ini. Halo Kak Alvin, bagaimana kabarnya Kak? Halo, Anggi, alhamdulillah baik. Baik selalu ya Kak ya. Kesibukannya apa nih Kak, kalau boleh tahu, selain jadi mahasiswa aktif tingkat akhir Kak? Nah, kalau dibilang mahasiswa aktif, sebenarnya udah nggak aktif, soalnya udah selesai semua. Besok tanggal 30 Oktober udah wisuda gitu. Jadi bisa dibilang sebenarnya ya, udah sebenarnya bukan mahasiswa aktif. Kalau kesibukannya sekarang, saya lanjut ke Next Step Management, jadi saya lanjut S2. Terus usaha saya travel agency juga jalan, karena PPKM udah longgar sekarang, jadi pariwisata juga udah dibuka. Bahkan tadi pagi saya juga ada di Bromo. Wih, udah hebat ya Kak ya, nggak ajaib. Pagi di Bromo, malamnya podcast bareng kita Kak. Iya begitu. Kalau Kak Alvin nih waktu saat kuliah online, kangen nggak Kak kuliah offline tuh Kak? Apa nyaman aja nih kuliah online, nggak bisa jalan-jalan? Kemarin waktu kuliah online itu berarti ada di semester 7. Bisa dibilang nggak enak. Kenapa? Karena waktu ngurusin tugas akhir gitu kan, terus online, jadi apalagi waktu saya kemarin dapat dosen pembimbing yang agak susah dihubungin, jadi nggak fast respon, jadi agak lama akhirnya pengerjaannya, tapi alhamdulillah bisa selesai. Alhamdulillah ya Kak kalau gitu. Nah Kak Alvin ini dulu ingat nggak Kak jadi pembicara di Friendship Day 2019? Waktu itu aku masih mabanya Kak, dan udah miss banget nih sama Kak Alvin. Iya, udah bisa balance ya Kak kuliah sama bisnisnya waktu itu, jadi kayak tertantang juga ingin mulai berbisnis. Benar. Kayaknya Kak Alvin nggak ingat aku ya Kak ya? Terlalu banyak sih waktu itu angkatan 2019. Terlalu banyak ya Kak mabanya. Nah mau tanya nih Kak, kan Kak Alvin ini usahanya banyak, kira-kira berpengaruh nggak Kak selama masa pandemi? Sangat berpengaruh. Bahkan semuanya sih, bukan hanya saya mungkin, tapi pengusaha-pengusaha yang lain juga bakal berpengaruh. Bukan hanya pengusaha aja, bahkan mahasiswa studi pun juga berpengaruh. Kalau dibilang berpengaruh, sangat berpengaruh. Cuman bagaimana kita bisa fighting kan, bagaimana kita bisa tetap bertahan, intinya di situ.
Kalau kemarin saya bisa bertahan karena saya ada bisnis baru yang saya munculkan karena adanya masalah pandemi. Boleh saya jelaskan dikit bisnisnya? Boleh, nggak apa-apa Kak, silahkan. Oke. Jadi kemarin itu saya bikin bisnis namanya itu Locker Gue. Locker Gue itu adalah jasa penitipan barang dan jasa pengiriman barang. Jadi permasalahan dari kemarin waktu pandemi itu kan kosnya teman-teman itu pada mau habis. Sedangkan barang-barang mereka ada di kos semua. Mereka yang Jabodetabek, Kalimantan, Sumatera, mereka nggak bisa ke Surabaya untuk ngambilin barangnya, untuk making barangnya, untuk keluar dari kosnya karena kosnya mau habis. Akhirnya saya muncul sebagai solusi gitu kan. Saya bikin jasa packing barang, penitipan barangnya atau dikirim barang kayak gitu. Nah itu upaya saya untuk fighting di era pandemi karena kemarin pariwisata benar-benar berklus gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi kita harus bisa tetap fighting, kita harus bisa kreatif, kita bikin bisnis apa ya kira-kira. Ternyata ada problem seperti itu, kita bisa menyediakan jasa untuk package apa itu barangnya, itu dititipin ke kita terus dikirim kayak gitu. Akhirnya bisa jadi sumber pemasukan, kira-kira begitu. Berarti tipsnya untuk survive itu selalu melihat peluang yang ada ya Kak ya, meskipun di tengah pandemi kita tetap harus melihat peluang yang ada, jadinya bisa survive gitu ya Kak ya. Betul. Kemarin saya lihat di beberapa komunitas mereka survive-nya adalah mereka entah menjadi influencer, mereka entah menjadi YouTuber, karena yang bisa dilakukan di rumah adalah itu. Jadi intinya kalau kita mau sebenarnya ada aja, kalau kita mau kreatif, kita mau nyari sebenarnya bisa. Kalau kita udah pasrah, kita udah nggak ada upaya buat nyari solusi ya nggak ada. Intinya kayak gitu. Berarti pasrah dan males-malesnya bukan solusi sama sekali ya Kak ya. Apalagi masih muda ya Kak. Solusi. Iya, begitu kira-kira. Nah oke nih Kak, kita apa bisa masuk ke sesi tanya jawabnya Kak? Boleh. Nah sebelumnya aku menjelaskan sedikit ya Kak, kalau pertanyaan ini berasal dari survei yang dilakukan oleh Departemen Ristek melalui mahasiswa aktif gitu Kak, lalu disaring menjadi 7 pertanyaan gitu ya Kak ya. Oke, siap. Nih, kita ke pertanyaan yang pertama Kak. Bagaimana caranya menemukan jati diri atau passion kita Kak? Oke, gimana caranya nemuin passion kita gitu kan? Oke, kalau ini dari saya, passion itu kita harus coba trial dan error gitu kan. Jadi kita harus coba beberapa pekerjaan sehingga kita tahu nanti, kita bisa ngerasain, oh ini loh ternyata pekerjaan yang sesuai passion saya, oh ini pekerjaan yang saya senangi, oh ini ternyata pekerjaan yang ternyata saya enjoy ngerjainnya. Nah itu ketemunya passion. Nah kalau saya aplikasikan ke diri saya, waktu itu saya memang asli Bromo, cuman saya nggak tahu ternyata ketika pertama kali saya belajar digital marketing, saya coba ke beberapa produk banyak dan salah satunya juga travel agency gitu kan. Terus ternyata akhirnya saya nemunya di travel agency, sehingga travel agency ini saya tekunin dan saya juga suka traveling gitu kan, dan akhirnya jadi passion gitu. Jadi bukan pekerjaan saya adalah passion saya, sehingga pekerjaan yang saya lakukan itu nggak ngerasa berat karena udah sesuai yang apa yang saya sukai gitu. Jadi passion itu bisa ditemukan kalau kita mau trial dan error. Kita mau coba semuanya dulu. Nanti ada masanya pasti kita akan menemukan apa yang kita rasakan itu enjoy, apa yang kita kerjakan itu enak, apa yang kita kerjakan itu bisa kita nikmati. Nah itu adalah passion. Itu tinggal kita belajar terus, nanti kita bisa menguasai. Gitu kira-kira. Jadi nggak boleh takut gagal ya Kak ya dalam mencoba sesuatu hal baru dan keluar dari zona nyaman gitu ya Kak? Betul. Kalau dulu kalau passion saya kan travel agency, cuman akhirnya ketika saya udah paham bagaimana alur bisnis, ketika travel agency saya udah jalan atau kemarin karena tutup, ya saya buka usaha-usaha baru itu semakin mudah. Kenapa? Karena udah tahu alurnya jadi pengusaha gitu kan. Jadi intinya kalau kita udah menerjuni passion kita juga bisa mencoba yang lain nantinya. Kayak gitu. Berarti awalnya jangan takut gagal, jangan takut mencoba, harus ada trial and error-nya dulu ya Kak ya, baru nanti dapat yang sesuai gitu ya Kak? Betul. Nah kita loncat nih Kak ke pertanyaan kedua. Okay. Bagaimana caranya meningkatkan keterampilan di lingkup kuliah Kak? Gitu.
Oke, keterampilan di lingkup kuliah. Keterampilan kalau di lingkungan kuliah itu sebenarnya banyak sih, ada organisasi, ada mungkin kalau kita keagamaan ada remaja musola dan lain sebagainya, atau kalau mungkin kita sport olahraga gitu kan, kita bisa ikut UKM kalau nggak salah ya kan. Nah kayak gitu, jadi banyak keterampilan tinggal kita ada minat di mana intinya gitu. Sama kayak kita nyari passion tadi, kita ada suka di mana, kita kembangin di situ. Atau mungkin kita orang akademis gitu kan, kita bisa terjun di bener-bener masalah perkuliahan, kayak kita jadi asisten lab kayak gitu. Nah itu juga keterampilan di kuliah gitu. Jadi tergantung bagaimana kita punya minat di mana gitu. Saya ingin mengembangkan diri untuk paham organisasi, ya saya gabung organisasi, entah Hima, BEM dan lain sebagainya. Kalau saya pengen akademis, sedikit tentang akademis, saya gabung ASLEB. Kalau saya mungkin pengen pinter badminton, musik, ya saya gabung UKM. Saya mungkin pengen meluangkan waktu untuk keagamaan, bisa gabung remaja musola dan lain sebagainya, remaja masjid dan lain sebagainya. Sebenarnya tergantung bagaimana kita pengen mengembangkan keterampilan yang mana. Tinggal dipilih aja, kita terjun ke sana. Gitu. Kalau misalnya kita punya banyak keinginan nih Kak, kira-kira yang menjadi prioritas utama dulu itu yang apa sih Kak? Ada tipsnya? Oke. Betul, memang kebanyakan seperti itu. Saya juga pingin keagamaan, saya juga pingin olahraga, saya pingin selama kita masih bisa bagi waktu, bagi saya semuanya lakuin. Selama bisa bagi waktu, itu kata kuncinya. Kalau kita nggak bisa bagi waktunya, kita pilih mana yang paling prioritas. Kita urutin aja dulu. Oh, ini yang paling prioritas, paling utama dulu. Terus yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Kita coba lakukan perhitungan waktunya. Nutut nggak ya kalau ini join semua? Oh, yang ini dihilangin deh, soalnya nggak nutut. Oh, yang ini tabrakan dan lain sebagainya. Itu bisa banget. Jadi itu namanya manajemen waktu. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa memprioritaskan mana yang paling prioritas. Setelah itu kita cocokkan dengan waktu kita. Gitu kira-kira. Nah, ini berkaitan nih Kak dengan pertanyaan selanjutnya. Tips time management yang baik dan belajar making decision Kak sejak di perkuliahan. Oke. Jadi kita belajar manajemen waktu sama make decision, ambil keputusan ya. Oke. Saya boleh cerita sedikit. Kalau dulu ketika saya berkuliah, teman-teman, saya itu ada di pesantren sebenarnya. Jadi ada pesantren dekat di UPN. Nah, waktu itu teman-teman tahulah gimana kalau di pesantren. Jadi kalau di pesantren itu bangunnya jam 4, setelah itu ada sholat jamaah gitu kan, setelah itu ada zikir gitu kan, sampai jam 5:30, setelah itu ada piket sampai jam 7 kuliah sampai jam 1:30 gitu kan, 1:30 sampai jam maghrib biasanya saya kerjakan buat ngerjain tugas, maghrib sampai jam 9 itu ada ngaji. Saya baru sempet ngerjain bisnis saya itu jam 9 sampai jam 10 atau jam 9 sampai jam 11 atau sampai jam 12. Nah, setelah itu istirahat sampai jam 4 lagi, dan itu saya kerjakan selama 2 tahun. Nah, kalau masalah manajemen waktu gitu kan, gimana sih Mas Alvin kok bisa tetap bisa terkerjakan semua gitu kan? Terus ya Kak, iya. Nah, kayak gitu. Nah, itu tuh sebenarnya tergantung bagaimana kemauan kita. Kalau kita ada kemauan, kita pasti bakal kasih waktu di situ. Waktu itu, kenapa saya harus tetap kasih waktu buat bisnis saya gitu kan? Karena waktu itu di bisnis saya itu ada masalah ekonomi di keluarga, sehingga ketika saya tidak cari uang, ketika saya nggak cari pemasukan, maka saya nggak bisa makan, saya nggak bisa bayar asrama saya nggak bisa bayar UKP saya gitu kan. Nah, dari motivasi yang besar itu, sehingga saya menyediakan waktu setelah ngaji tadi untuk bisnis saya kayak gitu. Karena itu adalah hal yang paling penting bagi saya. Karena kalau saya nggak dapat pemasukan, saya nggak makan, saya nggak bisa kuliah. Saya nggak bisa nabung, saya nggak bisa bayar UKT, saya juga nggak kuliah. Nah, itu adalah pengambilan keputusan juga tergantung prioritas gitu. Nah, ini saya ada pernah, jadi waktu itu ada tamu ke Bromo gitu kan, dan itu di waktu perkuliahan masuk gitu kan. Nah, Mas Alvin suruh pilih mana gitu kan. Nah, waktu itu pilihan saya adalah saya melayani tamu saya ke Bromo. Kenapa seperti itu? Tadi latar belakangnya adalah karena saya ada masalah ekonomi, sehingga saya butuh gitu kan. Nah, untuk masalah perkuliahannya, yang saya pikirkan adalah perkuliahan ini bisa diulang kalaupun saya ngulang. Tapi waktu itu saya nggak ngulang karena saya usahakan. Ternyata ketika kita
dalam 1 minggu, waktu itu 1 minggu saya nggak masuk gitu kan. Nah itu ketika alfa semua gitu kan, setelah kita bisa maksimalkan setelah itu, intinya seperti itu. Yang penting tugasnya tetap dikerjain dan sebagainya. Jadi mana yang lebih prioritas, mana yang sekiranya nanti di masa depan bisa digantikan dulu. Nah itu yang perlu kita timbang gitu. Itu sih mana yang paling penting dulu. Dan itu kita yang paham mana yang paling penting gitu. Seperti tadi yang pertanyaan kedua gitu kan, kita pingin semuanya gitu kan, terus gimana kita bisa ngerjain semuanya, ya kita timbang dulu mana yang paling penting, kita ambil keputusan mana yang harus dibuang, mana yang enggak. Kalau bisa semuanya ya bagaimana kita bisa mengatur waktunya, intinya kayak gitu. Berarti mengatur dari prioritas yang paling utama sampai yang terakhir itu sangat penting ya Kak, dalam manajemen waktu dan memilih keputusan, seperti itu ya Kak? Betul. Bentar, ada lagi nih satu tip lagi. Kalau saya tuh biasanya setiap malam sebelum tidur biasanya saya itu tulis di note. Jadi saya ada di WA saya itu ada khusus buat saya sendiri. Nah itu saya list di situ. Besok saya ngerjain apa aja ya? Besok mana ya yang harus saya selesaiin dulu. Nah gitu. Jadi saya tulis pekerjaan buat besok. Oh besok saya harus ngerjain ini. Jadi besok pagi saya bisa lihat checklist. Oh ini saya belum selesai, saya selesai. Oh yang ini saya belum selesai. Jadi selalu kayak gitu. Kita ngerencanain buat besok. Ada lagi perencanaan buat 1 minggu. Jadi kita ada jadwal 1 minggu. Senin itu ngapain, Selasa ngapain. Ada lagi jadwal bulanan, jadwal tahunan. Nah itu menurut saya sangat penting. Kenapa? Dengan seperti itu kita bisa memanage waktu kita biar semua kegiatan kita maksimal. Kayak gitu. Bahasa gaulnya kalau nggak salah sekarang to-do list gitu ya Kak ya. Jadi membuat jadwal apa yang harus dikerjakan pada hari ini gitu ya Kak. Right. Betul. Nah, ini juga berhubungan dengan passion tadi Kak. Tips agar bisa sukses menjalani passion, karena yang seperti kita tahu kan Kak Alvin nih passionnya kayaknya sangat banyak ya, sampai semua passionnya bisa jadi ide bisnis gitu ya Kak. Gitu ya. Oke. Gimana sih kita bisa passionnya bisa menjadi skill yang mutlak gitu kan, maksudnya kita bisa bakat di situ. Pernah saya membaca buku itu ada rumus namanya 10.000 jam. Jadi ketika kita menekuni satu bidang itu kita menyediakan waktu. Misal nih saya kan punya kemampuan di digital marketing. Nah saya itu selalu menyediakan jam dulu itu selama 2 tahun itu sekitar 3 jam per day setiap hari, 3 jam per hari buat belajar digital marketing, buat meningkatkan ilmu digital marketing. Sehingga di sekitar 2 tahun, 3 tahun saya menjadi ketua bisnis, jadi ketua bisnis di pesantren saya tadi. Saya juga yang bagian ngajarin anak-anak PKL di sana. Saya juga sering ngisi seminar-seminar mengenai digital marketing. Jadi saya bisa paham digital marketing karena saya mau belajar di situ terus-menerus, menyediakan waktu buat terus-menerus. Intinya istiqomahnya itu tadi. Kalau kita ingin menekuni keterampilan gitu kan, keterampilan apa misal, kita tinggal belajar di situ terus. Kita harus menyediakan waktu di situ setidaknya sehari 1 jam atau 2 jam lah. Kita ada di keterampilan yang ingin kita tekunin, keterampilan yang ingin kita bakat di situ. Saya yakin dalam waktu 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun kita bakal bakat di situ. Karena kita udah terus ada di situ terus. Sama nih kayak bayi kalau jalan kan pertama jatuh, kedua jatuh, ketiga jatuh gitu kan. Selama dia belajar terus akhirnya dia bisa. Gitu. Sama semuanya kayak gitu. Jadi tergantung bagaimana kalau kita mau belajar terus di situ. Saya yakin kita bisa expert di keterampilan yang kita mau. Kayak gitu sih. Kalau awal mula belajarnya itu dari mana sih Kak? Karena seperti yang kita tahu, misalnya kita ketik digital marketing di YouTube gitu ya Kak, itu kan keluarnya banyak banget. Karena saking banyaknya, kita jadi kayak, aduh nggak tahu nih mau mulai dari mana. Nggak usah deh, besok aja gitu Kak. Mungkin ada tips Kak? Oke, memulai dari mana? Kalau saya dulu betul, saya belajarnya dari komunitas, saya belajarnya dari pesantren, saya belajarnya juga dari guru. Jadi ada pembimbingnya kayak gitu. Jadi kita cari namanya itu mentor bisnis. Mentor bisnis itu sangat penting bagi saya. Sorry sebenarnya. Nah, mentor bisnis itu penting bagi saya. Kenapa? Karena dia yang ngingetin. Nah, waktu itu ketika saya gabung komunitas, nah di situ ketika kita gabung komunitas bisnis, di situ bakal banyak pakar bisnis. Nah, kita tinggal lihat aja dari mereka kasih materi, ada salah satu pasti yang
ini cocok kayaknya sama saya. Nah waktu itu ada namanya Mas Hilman. Nah saya belajar sama beliau, saya tanya banyak sama beliau, terus saya cerita juga banyak sama beliau, akhirnya beliau yang bimbing tahapnya kayak gini. Jadi hal yang perlu dilakukan adalah kita belajar basicnya dari browsing, sama kita gabung komunitas bisa, atau kita cari mentor bisnis. Mentor bisnis itu sangat penting karena bisa mengarahkan kita. Dan sekarang banyak sekali itu kalau kita mau cari. Berarti relasi itu juga termasuk hal yang penting ya Kak dalam memulai berbisnis seperti itu ya Kak? Bisa dibilang itu adalah core-nya, sangat penting relasi. Bahkan bukan hanya bisa menjadi mentor, bahkan saya punya banyak bisnis nggak saya pegang sendiri. Kalau saya pegang sendiri mati kan, artinya saya nggak bisa memanage semuanya dong, gitu kan. Saya juga masih kuliah S2, saya juga punya orang tua, saya punya kegiatan yang lain gitu kan. Bukan hanya bisnis intinya, tapi saya punya bisnis catering, saya punya bisnis kemeja, saya punya bisnis travel agensinya ada di Bromo, Labuan Bajo, ada di Nusa Tenggara, banyak sekali gitu kan bisnisnya. Saya juga ada IO juga gitu kan. Nah semuanya bisa maksimal karena adanya relasi itu kita bikin kolaborasi. Karena sekarang zamannya kolaborasi. Kalau Pak Sandiaga Uno bilang sekarang eranya kolaborasi. Yang nggak kolaborasi bisa dikatakan cepat gagalnya. Kalau kita kolaborasi, pinter-pinter kita kerja sama teman kita bagi kerjaan, kita bagi hasil juga, kerjaan kita semakin maksimal. Kayak gitu. Nah, cara mencari relasi yang terbaik itu gimana sih Kak? Kan kadang kita takut nih dibohongin atau teman yang nggak jujur gitu, gimana Kak cari relasinya? Oke, kalau saya adalah dulu saya berangkatnya dari teman-teman terdekat saya sih sebenarnya. Jadi teman-teman yang kerja kelompok ketika kuliah, teman-teman yang ketika saya ngopi sama mereka, teman-teman yang ketika saya main sama mereka. Karena setidaknya saya tahu bagaimana mereka keseharian, karena kita sering kontak, kita sering komunikasi. Dari situ kita bisa meminimalisir, kita bisa pilih nih teman mana yang bisa diajak kolaborasi, teman mana yang bisa diajak relasi, teman mana yang nggak bisa, cuma mungkin cuma buat komunikasi aja. Dan itu saya rasakan, saya ada 7 di teman saya yang paling dekat di kuliah gitu kan, saya cuma ada 7, dan yang bisa diajak kolaborasi cuma 4, dan yang lainnya nggak bisa, kayak gitu. Jadi ketika kita sering komunikasi, sering ngobrol sama mereka, kita nanti tahu, kita nanti bisa pilih, oh ini orangnya enak nih kalau mungkin tak suruh megang yang ini. Oh kalau yang ini dia kayaknya punya expert di sini nih. Dari bagaimana dia ngobrol setiap harinya, dia paham mengenai ini. Oke lah nanti dia tak kasih kerjaan ini. Nah, kayak gitu. Intinya kayak gitu. Berarti mulai merangkul dari teman-teman terdekat seperti itu ya Kak? Betul. Biar meminimalisir yang tadi, ada ditipu, orang yang tidak jujur dan sebagainya. Kecuali nih kalau kita mau kerja sama asli, kalau saya kan travel agency gitu kan, saya kerja sama kayak bis, unit bis dan lain sebagainya, saya kan nggak punya sendiri. Dalam arti saya nggak mungkin dong modal 2M buat beli bis, nggak mungkin. Nggak ada. Dari mana uangnya gitu kan, saya masih kuliah. Nah, saya kerjasama pastinya seperti itu. Nah, kerjasama yang seperti itu perlu kerjasama yang profesional. Dalam arti semuanya ada di hukum kok sekarang. Kalau kita mau kerjasama, jadi kita harus tanda tangan di atas materai, kita harus ada putih hitam di atas putih. Dalam arti itu nanti yang bisa meminimalisir kita ditipu orang, meminimalisir kita nanti kena rekanan yang tidak jujur gitu kan. Nah seperti itu. Jadi harus profesional memang kalau memang yang kerjasama secara bisnis yang seperti itu. Tapi kalau kolaborasi mengenai bisnis, bagi tugas dan sebagainya, bolehlah kita dengan teman kita kayak gitu. Sekaligus berbagi pekerjaan gitu kayak membuka peluang pekerjaan. Nah ini Kak, pertanyaan selanjutnya itu tadi kan kita sudah dengar ya kalau Kak Alvin ini tuh setiap harinya sangat produktif, dan itu tuh bagaimana pendapat Mas Alvin tentang hectic culture Mas gitu? Saya merasa setiap harinya ya harus produktif, kalau nggak produktif itu merasa sedih, merasa kok aku nggak berguna ya hari ini seperti itu. Oke. Itu sering saya rasain sebenarnya. Saya pernah kalau pas seharian kayak lagi males gitu kan, ya HP-an aja, entah YouTube-an, entah TikTok-an, entah lihat IG aja. Nah itu ngerasa saya kurang produktif gitu kan. Nah gimana cara balikin moodnya biar produktif? Nah itu biasanya nih saya kalau saya di yang saya terapin di prinsip hidup saya itu ada 4. Kalau boleh saya bagi. Jadi rumusnya itu P, I, E, dan S.
Nah, P-nya itu adalah fisik. Jadi bagaimana kita menjaga fisik kita, kesehatan, entah dari pola makan, entah dari olahraga kita. Nah, PI-nya itu intelektual, pengetahuan. Bagaimana setiap harinya kita punya pengetahuan baru. Mungkin tentang bisnis kita, jadi bagaimana kita mungkin melihat referensi bisnis orang lain yang setelah itu kita kembangkan ke bisnis kita. Nah, itu intelektual. E-nya emosional, perasaan. Bagaimana ketika kita mood-nya lagi turun, kita lagi gak semangat, bagaimana kita bisa ningkatin. Entah kita mungkin chatan dengan pasangan gitu kan, atau mungkin kita lihat TikTok, YouTube, dan lain sebagainya itu, lihat film mungkin apa-apa yang kita sukai, dengerin musik mungkin gitu kan. Dan yang terakhir spiritual. Spiritual itu hubungan kita sama Tuhan. Kenapa? Keempat ini dalam setiap harinya harus seimbang. Kita nggak boleh fokus cuma di fisik aja. Jadi kita olahraga aja tiap hari. Yang lainnya akhirnya nggak kepegang. Itu juga nggak seimbang, nggak bagus. Intelektual aja bisa dibilang botak nanti kamu gitu kan. Kalau kamu mikir terus gitu kan, belajar terus gitu kan. Emosional aja, jadi kita lihat film aja gitu. Akhirnya kan kita nggak ada pengetahuan baru, kita juga nggak sehat gitu kan. Nah, yang terakhir spiritual juga harus seimbang. Kenapa? Kalau saya bilang adalah hidup kita sebenarnya udah diatur sama Tuhan. Bahkan saya nggak pernah merencanakan kalau travel agency saya bisa sebesar ini. Saya juga nggak pernah merencanakan kalau ternyata saya harus lanjut S2 dan sebagainya. Saya nggak pernah merencanakan. Semuanya itu direncanakan sama Tuhan gitu kan. Bahkan nih rezeki, kalau saya bilang rezeki gitu kan, ketika saya mendigital marketingkan bisnis saya, ketika teman-teman mungkin browsing gitu kan paket wisata Bromo dari Surabaya, nggak mungkin punya saya muncul di halaman satu itu. Nah, tapi kenapa ada yang telepon? Mungkin orang-orang itu scroll ke bawah sehingga klik punya saya, ternyata tertariknya dengan punya saya. Yang punya hati Tuhan gitu, yang bisa menggerakkan hati Tuhan. Jadi keempat ini setiap harinya harus seimbang. Itu yang saya kerjakan. Jadi bagaimana kita bisa happy culture tadi gitu kan? Tetap bagaimana kita tetap bisa produktif tapi tetap terarah gitu kan? Sesuai porsi, iya. Nah, sesuai porsi. Jadi kita fokusnya di empat ini. Misal kita lagi nganggur, apa yang perlu? Oh, mungkin fisik. Saya belum memperhatikan tentang fisik saya, kesehatan saya hari ini. Atau mungkin intelektual, saya nggak ada pengetahuan baru. Atau mungkin emosional, saya moodnya lagi nggak bagus nih hari ini. Atau mungkin spiritual, kita bisa mengerjakan, kalau ibadah kan bisa lah, sunnah dan lain sebagainya gitu kan. Nah, kita tinggal fokus ke empat ini gitu. Kalau mungkin kita lagi bingung kita mau ngapain. Karena kebanyakan orang ketika kebanyakan pekerjaan jadi bingung gitu kan. Tinggal fokus aja ke empat ini gitu kan. Fokus aja yang mana. Kalau intelektual tadi juga bisa, kalau masalah kuliah kita ngerjain kuliah, ngerjain tugas dan sebagainya. Cuman jangan sampai fokus di sini aja gitu maksudnya. Jadi harus seimbang dalam sehari. Dan itu saya terapkan selama 4 tahun inilah. Tapi pernah nggak sih Mas ngerasa capek, ngerasa malas-malesan, akhirnya seharian itu istirahat aja, nggak ada nggak ada kemajuan gitu Mas? Iya sangat pernah dong, apalagi ketika habis bawa tamu gitu kan. Saya suka terjun ke lapangan. Kayak tadi saya juga terjun ke lapangan. Padahal kalau saya telepon driver gitu kan, driver yang bawa juga bisa sebenarnya. Cuman saya seneng aja terjun ke lapangan sesekali. Biar saya tahu bagaimana sih permintaan sama customer itu seperti apa. Nah, ketika saya capek, sekarang saya sangat capek. Pasti nanti saya juga tidur gitu kan, seharian. Bahkan besok mungkin saya istirahat penuh. Dan itu nggak masalah, itu bagian dari pemulihan kesehatan tadi bagi saya gitu kan, yang fisik tadi gitu kan. Karena memang fisik kita lagi capek, ya nggak perlu dipaksa. Kita yang paham mengenai badan kita gitu kan. Ketika fisiknya lagi capek, ya nggak perlu dipaksa. Pekerjaan yang bisa ditunda ya ditunda dulu. Kalau pekerjaannya nggak bisa ditunda, ya bagaimana kita bisa menyesuaikan fisik kita dengan itu. Mungkin kita tambah vitamin, minum vitamin, atau bagaimana kita mungkin minum susu dan lain sebagainya lah. Itu kita yang paham. Intinya kayak gitu. Berarti itu tetap masuk dalam 4 prinsip tadi ya Mas ya? Nggak keluar dari hal itu? Cuman setiap manusia punya prinsipnya masing-masing. Nah, kalau saya kebetulan 4 tadi. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Mas. Bagaimana cara memulai bisnis di usia muda? Karena kayaknya kalau mulai bisnis itu agak takut-takut gagal gitu ya Mas ya? Ya takut rugi. Oke. Saya kasih tips biar kita mau memulai bisnis yang ini. Kalau saya berbisnis itu, yang pertama adalah kalau mau berbisnis kita harus tahu produknya. Kita harus tahu produknya atau jasa apa yang mau kita usahakan atau kita jual gitu kan. Nah, kalau kita udah tahu itu dulu, kita harus paham marketingnya. Dan sekarang digital marketing kita udah bisa belajar dimanapun gitu kan. Kita udah bisa belajar secara otodidak, kita udah bisa belajar bahkan bikin Instagram, terus habis itu upload atau di marketplace kita tinggal bikin toko online-nya terus tinggal upload gitu kan, asalkan kita nggak males ngelakuin gitu kan. Nah,
itu dua ini kita harus paham dulu. Kita harus punya produknya atau jasanya, kita harus tahu arah marketingnya. Nah, untuk tipsnya biar kita sebagai yang muda gitu kan, biar meminimalisir kegagalan, yang pertama make a good first impression. Saya bilang buat bagaimana impresi pertama orang ketika melihat usaha kita itu seneng. Nah, caranya adalah bagaimana kita bikin konten-konten yang menarik. Karena dulu ketika saya masih belum legal, 2011, saya baru legal itu 2019. Jadi saya baru bikin CV 2019. Ketika 2017 sampai 2019 saya masih belum CV. Nah, bagaimana saya bisa kasih impresi pertama orang itu bisa langsung percaya? Jadi saya bikin website, saya bikin semuanya itu terkesan profesional. Editing di Instagramnya dan sebagainya. Ketika kita udah bisa kasih impresi pertama ke orang itu bagus, maka orang akan menghubungi kita. Nah, maka bisnis kita akan jalan. Nah, itu tips yang pertama, make a good first impression. Yang kedua adalah Yang kedua adalah hindari produksi. Kenapa saya bilang hindari produksi? Karena kita masih pemula. Boleh kita berawal dari reseller dulu atau mungkin dropshipper dulu. Karena sekarang banyak gitu kan. Nanti ketika kita udah punya nama, boleh kita produksi sendiri. Karena kita udah punya pelanggan, kita udah tahu market kita. Kalau belum, jangan. Kalau bisa hindari produksi dulu, kita mulai dari reseller dulu, karena kan kita masih mencoba, kita masih muda juga gitu kan. Gitu. Nah, kalau saya di travel agency, saya jasa. Saya akan menyediakan paket wisata Bromo, saya menyediakan sewa mobil, saya menyediakan sewa jeep di Bromo gitu kan. Semuanya saya tanpa modal. Kenapa bilang kayak gitu? Ya, jeepnya jeep orang, bis-bisnya bis orang. Saya kerjasama di situ. Hotelnya hotel orang juga, saya nggak bangun hotel gitu kan. Nah, itu kerjasama. Tinggal bagaimana kita mengkombinasikan itu menjadi paket wisata. Produknya ini kita lihat di pasar. Oh, di pasar harganya sekian. Saya hitung, oh ternyata di setiap misal bisnya harganya sekian. Saya hitung, oh ternyata margin keuntungannya itu sekian. Oke, karena saya masih pemula, coba saya bikin diskon lah. Jadi saya nggak perlu untung besar dulu. Nah, kayak gitu. Sehingga itu salah satu make a good first impression. Ketika orang melihat, oh kok ini murah sendiri ya gitu. Nah, ketika dihubungi, kita iya Pak, kita masih murah karena memang kita masih baru, tapi kita punya pelayanan profesional dan sebagainya. Bagaimana cara kita ini? Make a good first impression, hindari produksi. Jadi jangan sampai kita memproduksi, karena ketika kita memproduksi barang atau jasa, kalau kita ada gagal, kita akan hancurnya agak kerasa gitu. Kalau kita tanpa modal gitu kan, kita reseller, ketika ternyata itu bukan passion kita, bukan sesuai dengan apa yang kita suka, kita bisa ganti. Atau kita mungkin, oh ini ada masalah apa, kita coba tekunin, kita cari solusinya. Itu lebih mudah bangkitnya intinya. Dan yang ketiga, mulai aja dulu. Kenapa sih? Bahkan Bob Sadino pun pernah ditanya, bisnis apa yang bagus? Bisnis yang dikerjain, kan bilang kayak gitu. Bob Sadino, almarhum gitu kan. Terus bahkan ketika kamu nggak punya modal, Bob Sadino bilang, kamu bisa modal dengkul. Dan bahkan ketika kamu tidak punya dengkul, kamu bisa pinjem dengkul orang lain. Nah, maksudnya di sini adalah ketika saya nggak punya bis, ya saya tinggal pinjem bisnya orang lain, kayak gitu. Intinya kayak gitu. Jadi, ayo dimulai gitu. Kalau kita nggak memulai, ya kita nggak bakal tahu bisnis ini akan sukses atau tidak gitu. Kalau kita nggak pernah coba, kita nggak tahu hasilnya baik atau tidak. Nah, ada kata-kata nih kayak gini, perjalanan jauh, bermil-mil gitu kan, berkilo-kilometer, dimulai dari langkah kecil. Kalau kita nggak melangkah, nggak ada awal langkah, maka kita nggak ada, nanti ada bermil-mil, berkilo-kilometer. Kan? Intinya adalah segera dimulai, nggak apa-apa. Nanti ada problem, tinggal kita selesaikan, kita usahakan gitu kan, pasti ada gitu, kayak gitu. Berarti kembali lagi ya Kak ya, jangan takut trial and error ya Kak ya, karena kalau nggak dimulai dari situ, kita nggak akan tahu ke depannya bakal kayak gimana. Betul. Nah, ini pertanyaan perencanaan kita nggak pernah perfect soalnya. Ya. Kita manusia punya batasan. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Gitu. Coba ya, dulu aja Pak, gas aja. Betul. Boleh lanjut? Apa tadi? Pertanyaan terakhir nih Kak, bagaimana peluang startup bagi lulusan teknik industri sendiri Kak? Startup itu banyak ya, ada bidang IT, banyak lah bidangnya. Tergantung bagaimana kita mau pilih startup yang mana sesuai passion kita tadi. Startup itu bisnis baru intinya. Kita memulai gitu kan. Namanya start gitu kan. Jadi masih pemula lah intinya. Kalau peluangnya sebagai seorang teknik industri itu
tergantung sih, karena nggak semuanya ternyata punya passion usaha. Kalau saya lihat teman-teman saya gitu kan, semuanya mereka pengen menjadi pengusaha. Ada mereka yang ternyata setelah lulus mereka bukan mencoba merintis bisnis, tapi mereka mencari lowongan pekerjaan sebanyak mungkin. Mereka daftar di lowongan pekerjaan sebanyak mungkin, itu juga banyak. Jadi kita nggak bisa memaksa orang harus terjun ke dunia startup semuanya kayak gitu. Nah, kalau kita bilang peluangnya, kalau di era digital sekarang, di era ini sih peluangnya sangat besar. Kenapa? Kalau saya bilang di dunia pekerjaan, teman-teman, perusahaan-perusahaan udah banyak mengurangi sumber daya manusianya. Karena hampir semua pekerjaan sekarang udah bisa dikerjakan dengan sistem digital, dengan teknologi, dengan robot, dengan mesin gitu kan. Kemarin, ini sedikit cerita, kemarin waktu saya masuk ke Lipo Cikarang, ke mall gitu kan, ketika saya mau keluar, ternyata nggak ada yang jaga parkir. Yang jaga parkir nggak ada, saya bingung. Ternyata sistemnya pakai barcode, bayarnya pakai UFO. Nah, bahkan nih, seorang penjaga parkir aja sekarang udah digantikan oleh sistem digital. Jadi sesusah itu sekarang mencari pekerjaan. Sehingga sekarang kalau kita menjadi mahasiswa gitu kan, ayo dimulai sekarang bisnisnya, startupnya ayo dimulai dari sekarang. Karena peluangnya akan sangat besar nanti kalau kalian lulus. Itu akan menjadi sangat berfungsi buat kalian. Karena ada yang kalian kerjain gitu. Kalau kalian cari lowongan pekerjaan mungkin banyak juga, tapi untuk masuk ke sana juga kita masih ada seleksi dan sebagainya, bisa dibilang susah. Bob Sadino pun dulu pernah bilang kayak gitu. Bahkan ketika kita jualan pentol pun gitu kan, jualan pentol, kita bosnya gitu. Walaupun kita jadi direktur di perusahaan, kita masih terhitung anak buah gitu. Kayak gitu. Tinggal kita mau pilih yang mana gitu. Dan saya nggak memaksa semuanya harus menjadi pengusaha. Terserah kalian, tapi kalau saya boleh saran, walaupun kalian nanti pun bekerja, punya usaha itu lebih baik. Entah itu karena kalian mungkin waktunya minimal, bisa kolaborasi sama teman. Teman yang pegang usahanya, tapi kalian punya core-nya, punya intinya, sehingga usaha itu tidak bisa diambil alih oleh teman-temannya. Kayak gitu kira-kira. Berarti peluang startup sendiri itu sebenarnya sangat besar ya Kak ya. Besar sekarang. Kita lihat peluangnya aja dan menjalaninya itu gimana ya Kak ya. Mau yang mana aja, tinggal passion kita gitu kan. kayak ini, Tuhan nyiptain burung ya buat terbang. Kalau burung dilihat dari cara berenangnya ya mereka kelihatan bodoh. Jelek ya Kak ya. Monyet mereka dari cara memanjat. Kalau dilihat cara terbangnya ya bodoh monyet. Kalau dilihat dari cara bagaimana dia memanjat, pintar sekali gitu. Nah sama seperti kita cari passion kita di mana. Jangan pernah kita ngerasa kita gagal, kita nggak bisa gitu. Karena kita masih belum, trial dan error. Kita di mana sih sebenarnya? Nah kalau kita udah nemu, kita bakal kelihatan sangat expert di situ. Kalau teman-teman lihat gimana saya di dunia bisnis, di dunia travel agency, karena itu adalah passion saya, dan saya ternyata juga kebetulan lahir di Bromo, asli orang Bromo. Nah, yaudah, ternyata Tuhan udah kasih saya sebagai seorang travel agency, saya maksimalkan, dan akhirnya bisa seperti sekarang. Gitu. Bahkan berarti sekarang udah meluas, bukan hanya sebagai travel agency, pembicara kayak gini pun juga udah bisa sharing dan sebagainya. Itu semuanya akan mengikuti nantinya, kayak gitu. Yang penting kita mau belajar aja. Berarti sebenarnya tuh tidak bisa itu bukan suatu kata-kata ya Kak ya, tapi kita yang nggak mau mencoba, bukan nggak bisa. Karena kalau kita coba pasti ada jalannya gitu ya Kak ya. Kalau saya boleh bilang kata-kata tidak bisa, itu tidak tahu, itu adalah bagi orang-orang yang malas, bagi orang-orang yang bodoh. Karena yang saya tahu adalah belum bisa atau belum tahu. Kalau belum, kita masih ada upaya untuk mau, untuk belajar, biar bisa gitu kan. Kalau kita udah bilang tidak bisa, kamu bodoh. Itu kalau bisa jangan sampai kita bilang tidak bisa. Bahkan saya ke customer pun juga kayak gitu. Saya nggak pernah nolak mereka. Mereka mau seperti apa, saya coba, saya upayakan. Kayak gitu. Nah itu bakal jadi tantangan bagi kita. Selama itu masih bisa kita jangkau ya. Kalau permintaannya nggak logis ya, perlu kita pikirkan juga gitu. Iya. Gitu. Nah ini Kak Alvin kan punya moto kalau setiap barang yang dilihat itu bisa jadi ide bisnis Kak. Aku penasaran nih Kak, kok bisa kecetus moto seperti itu Kak? Semuanya bisa dijual lah. Saya di dunia digital marketing. Saya tahu bagaimana saya bisa tahu harga pasar.
Itu semuanya ada di Google sebenarnya datanya. Saya juga tahu bagaimana barang apa yang lagi dicari, kata kunci seperti apa yang orang cari di Google dan sebagainya. Nah itu saya paham, sehingga saya bilang kalau semua barang sekarang bisa dijual gitu. Tinggal kita bisa menempatkan di marketnya aja orang yang butuh gitu. Kalau kita jual sate kambing ke orang yang nggak suka kambing, ya nggak kejual. Tapi kalau kita jual sate kambing ke orang yang gila kambing gitu kan, pasti dijual. Pas banget ya kayak. Nah kayak gitu. Tinggal bagaimana kita pinter-pinter cari market aja, marketnya kita di mana. Dan semua barang bisa dijual gitu kan. Gitu. Tusuk gigi aja ada nih. Ini motivasi sekali buat saya dulu. Di asrama saya ada salah satu santri yang jualan tusuk gigi. Dia punya omset tiap bulannya 15 juta, dia punya bersih sekitar 4 juta. Jualan tusuk gigi dan dia nggak produksi sendiri. Dia ambil dari desa. Orang-orang desa yang produksi tusuk gigi. Tusuk gigi bisa jadi uang yang kita nggak pikirkan gitu kan. Yang mungkin kita anggap itu sepele sekali. Tapi ternyata bisa jadi uang gitu. Bahkan ada lagi yang jualan ini buku Yasin, bayangin buku Yasin. Jualan buku Yasin dia. Jadi orang meninggal pesan buku Yasin gitu, itu ke dia dan dia ambilnya itu di Ampel, dia ambil buku Yasin, dia nggak produksi sendiri. Nah itu sangat memotivasi saya. Kok bisnis ini nggak saya pikirkan ya sebelumnya. Nah sehingga tercetuslah itu tadi, semua barang bisa dijual, tergantung bagaimana kita pinter-pinter cari marketnya aja. Bayangin gitu. Jualan tusuk siapa kepikiran? Gak ada yang kepikiran ya kayaknya. Gitu. Ya berarti motonya diambil dari peluang yang selalu dilihat ya kak ya, tentang barang-barang di sekelilingnya gitu ya kak ya. Betul. Dan kalau saya suruh jual semuanya sebenarnya bisa aja. Kan kalau di mana yang sekiranya itu passion saya yang bisa menghasilkan besar kan gitu. Kalau mau dijual semuanya ya bisa-bisa aja, tapi kan buang-buang waktu kalau penghasilannya nggak besar gitu kan. Gitu. Nah, sayang nih Kak, waktunya udah habis dan pertanyaan juga udah habis Kak. Oke, siap, nggak apa-apa. Kalau ngobrol tentang bisnis itu rasanya nggak mau selesai Kak ya, soalnya seru banget, apalagi Kak Alvin sebagai narasumbernya. Jadi pengen ngobrol terus. Iya, ya begitulah kalau di dunia usaha. Kenapa kalau orang-orang bisnismen itu rata-rata mereka kerjanya ngopi gitu kan? Ya karena ternyata dari bagaimana kita komunikasi gini juga ternyata kadang oh iya ya. Nah muncul yang seperti itu kadang. Itu dari kita komunikasi dan itu sering saya rasakan. Ketika saya ngobrol sama teman, oh iya ya, ini bisa jadi peluang. Oh iya ya, ini ternyata manajemen yang bagus. Oh ini caranya, ini bisa ditiru dan sebagainya. Nah itu ternyata yang menurut kita ngopi itu nggak penting, ternyata juga ada kepentingannya juga kalau kita pinter ambil peluangnya lagi ya. Nah, itu dia Sobat Industri. Semoga jawaban yang diberikan ke Alvin dapat memotivasi kita sebagai mahasiswa untuk tidak hanya aktif di perkuliahan, tapi juga dapat mengembangkan passion yang dimiliki. Seperti itu kayak salah satunya dengan bisnis. Nah, Kak Alvin, terima kasih atas kesempatannya untuk sharing bersama kita di podcast Binti kali ini. Mungkin bisa diberikan closing statement-nya, Kak? Closing statement-nya, apa ya, kita nggak pernah bisa tahu kita sukses atau tidak kalau kita tidak pernah mencoba. Ada bahasa Inggrisnya itu jangan bahasa Inggris aja. Ketika kita tidak mencoba, ketika kita takut mencoba, kita tidak akan pernah tahu itu ternyata bisa berhasil atau tidak. Jadi coba aja dulu, kerjain aja dulu, nanti kita pasti tahu, oh ini nggak baik buat kita, oke kita stop. Oh ini ternyata baik bagi kita, oke kita lanjut, kita kembangkan. Nah, itu kita bakal paham. Dan semua ilmu itu penting, bahkan di perkuliahan juga penting. Jadi saya sarankan adalah kalian kuliah yang benar gitu kan, karena di setiap ilmu perkuliahan juga penting, semuanya penting. Saya belajar bagaimana memanajemen perusahaan saya juga dari teknik industri, manajemen sumber daya manusia, ada manajemen resiko, ada manajemen waktu gitu kan, semuanya ada di teknik industri. Dan itu saya pelajari secara tidak langsung, masuk sedikit sehingga bisa saya terapkan di perusahaan saya. Dulu kalau ada tugas di teknik industri, itu di kasusnya perusahaan saya sendiri. Nah itu. Jadi semua ilmu ternyata penting. Kalau menurut kita kuliah itu nggak penting, nggak masuk sama passion saya, enggak. Ternyata semua itu penting. Bahkan kita mau belajar apapun itu penting. Membaca apapun, insight apapun itu penting. Kita cuma nggak tahu aja itu fungsinya sekarang atau nanti gitu kan.
Kita cuma nggak tahu. Tapi ketika saya boleh simpulkan adalah ternyata semua ilmu itu penting. Jadi jangan malas lah intinya belajar. Nah, itu dia Sobat Industri closing statement yang diberikan oleh Kak Alvin. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari Binti episode 4 ini yaitu passion dapat ditemukan dengan melakukan trial and error. Dengan kemauan yang kuat dan menentukan prioritas kita bisa memaksimalkan passion itu sendiri. Cara memulai bisnis yang baik adalah membuat first impression yang baik dan berani memulai. Nah, jangan lupa ikutin keseruan podcast Binti di episode-episode selanjutnya yang pastinya akan menghadirkan narasumber untuk berbagi dan menginspirasi kita sebagai mahasiswa teknik industri. Pohon kaktus banyak duri, si adik malah terkena. Saya Anggi pamit undur diri, sampai jumpa di podcast Binti selanjutnya. Bye-bye, terima kasih ya Kak Alvin. Sama-sama, terima kasih.